Oke, halo semuanya. Di sini gue bakal bicara soal estetika atau keindahan. Ya, kenapa gue bahas ini? Gue rasa penting karena untuk kalian-kalian yang baru terjun ya. Di sini gue bakal mencoba menjelaskan beberapa prinsip elemen-elemen estetika ini secara garis besar ya, supaya kita juga menambah wawasan mengenai gimana sih cara menciptakan karya sendiri gitu kan, dengan ciri khas sendiri, dengan style masing-masing gitu. Oke, di sini ada pengertiannya mengenai estetika. Menelik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, estetika adalah cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Oke, selanjutnya di sini ada elemen-elemen estetika atau prinsip-prinsip dari estetika itu sendiri. Ada 7 ya. Ketujuh ini tuh selalu gue gunakan untuk membuat sebuah karya. Tujuannya sih untuk menciptakan karya yang benar-benar bernilai estetik sih. Pertama, keseimbangan merupakan suatu kualitas nyata dari setiap objek di mana perhatian visual dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangan atau pusat perhatian adalah sama. Di sini maksud gua tuh adalah keseimbangan dalam sini tuh ada satu bagian yang memang menjadi balance gitu. Satu bagian ini ada di posisi kanan, satu bagian sini ada di posisi kiri misalkan. Contoh analoginya tuh kayak dua mata kita lah. Yang satu kanan, yang satu kiri, terus garis imajinernya tuh adalah hidung kita gitu kan di situ. Jadilah secara visualisasi seimbang gitu. Selanjutnya di sini ada irama atau flow, merupakan perekat yang menyatukan unsur-unsur masing-masing menjadi satu kesatuan. Maksudnya itu flow di sini adalah bentukan font yang berirama gitu dengan font satu dan font selanjutnya. Jadi tuh kayak analoginya tuh kayak daun kelapa yang berbaris gitu ya, secara diagonal menjadi irama gitu secara visualisasi. Kemudian di sini ada tekanan atau focal point. Tekanan merupakan focal point atau pusat perhatian dalam sebuah komposisi, yaitu berupa bagian yang pertama kali ditangkap oleh mata gitu. Jadi mata kita tuh kalau ngeliat piece gitu kan, langsung lihat satu kayak ada bagian tuh langsung jadi pusat perhatian, langsung pertama kali mata tuh langsung seret gitu kan ngeliat gitu. Contoh analoginya sih kalau misalkan kita ngeliat gunung gitu kan, apa sih yang pertama kali kita lihat dari gunung gitu kan? Pasti kita lihat puncaknya kan, dari bentuk segitiga itu. Nah, kemudian di sini ada skala, merupakan hubungan yang harmonis antara font beserta ornamen-ornamennya secara dimensi. Kalau gue pribadi sih biasanya ya menghadirkan dot-dot kecil, dot-dot besar, outline kecil, outline besar gitu kan. Jadi secara visual juga nggak begitu flat gitu untuk dinikmatinya. Terlebih kalau piece kita tuh dinikmati oleh banyak mata gitu kan. Lalu di sini ada proporsi, hubungan antar bagian dari suatu desain dan bagian dengan keseluruhan. Menurut Vitruvius ada hubungan antara ukuran bagian terkecil dengan ukuran keseluruhan. Jadi kalau secara progres sih biasanya kalau gue pribadi harus bisa memproporsikan antar sketsa dan di media tembok gitu kan. Jadi piece-nya tuh terproporsi. Kalau secara bentuk sih gue biasanya harus bisa memproporsikan antara bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3 gitu. Maksudnya font 1, font 2, font 3 dan selanjutnya gitu. Kalau gue biasanya menghadirkan bagian kecil, bagian besar per setiap fontnya gitu. Jadi seluruh font tuh sama gitu. Ada bagian kecil, ada bagian besar gitu kalau disatukan. Gitu sih font style yang terproporsi. Dan di sini ada urutan, merupakan suatu peralihan atau perubahan pengalaman dalam pengamatan terhadap komposisi. Jadi seperti daun kelapa tadi gitu kan. Ngeflow secara diagonal, secara berurutan gitu. Jadi urutannya sama gitu.
Misalkan kita pertama naruh bulat, terus segitiga, terus bulat lagi, terus segitiga lagi. Nah, itu urutan estetiknya juga dapat juga. Kemudian unity atau kesatuan adalah keterpaduan yang berarti tersusunnya beberapa unsur menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Cara membentuk kesatuan adalah dengan penerapan tema desain. Ide yang dominan akan membentuk kekuatan dalam desain. Nah, jadi kalau misalkan kita udah nentuin tema punk style, itu tuh akan membentuk keserasian secara kuat gitu dan membentuk kesatuan. Demikian yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya gue mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.